Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melka Aquila, kelas E12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2112062053. Tema pada hari ini yaitu inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Materi yang akan saya bahas yaitu inovasi metode pembelajaran IPS SD. Metode yang saya kembangkan di sini yaitu diskusi. Metode pembelajaran ini mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, dan dalam metode pembelajaran diskusi ini, siswa diajak untuk terlibat dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas yang berfokus pada topik-topik IPS yang sedang dipelajari. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong siswa berpikir kritis, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan memperluas pengetahuan tentang masalah-masalah sosial dan politik. Siswa juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan sebuah pendapat, bertanya dan berdebat dengan teman-teman sekitar atau teman-teman sekelas. Dan hal ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, mendengarkan dengan baik, dan berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi inti: KI1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya serta berbeda-beda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Di sini ada kompetensi dasar 3.4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, tahukah kamu bagaimana bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di sini penjelasannya tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Mengandung makna bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia tanpa henti dalam mendapatkan kehidupan yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan merupakan martabat bangsa Indonesia karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia bermakna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda merdekanya Indonesia dan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini tentu memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, lahirnya
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah Indonesia, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jika pada masa dahulu segenap rakyat tidak melawan penjajah, hal yang mungkin terjadi adalah kemerdekaan tidak akan tercapai, sehingga pada masa sekarang rakyat masih menderita. Sikap-sikap positif dalam mengisi kemerdekaan melestarikan kebudayaan nasional, mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi, dan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, yang pertama, apa yang terjadi jika tidak bersatu melawan penjajah pada masa dahulu? Di sini, apa yang terjadi jika tidak bersatu melawan penjajah pada masa dahulu? Di sini, datangnya sekutu ke Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik adalah untuk mengambil alih kekuasaan Jepang. Bulan April 1946, pasukan sekutu berhasil mengambil alih ke kota Medan dan menyebabkan pemindahan pusat pejuang keluar dari Medan menuju Pematang Siantar. Barisan Pemuda dan TKR terus melakukan perlawanan dan mencapai puncak pertempuran pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Pada bulan Agustus terbentuk Resimen Laskar Rakyat Medan Arya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu di wilayah Medan. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 terjadi karena rakyat Indonesia menolak ultimatum sekutu untuk menyerahkan senjata. Agresi militer Belanda II, pasukan Indonesia dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau memutuskan perang gerilya di daerah pedalaman. Dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kota Bandung dibakar oleh pejuang Indonesia supaya sekutu Dinika tidak memanfaatnya sebagai tempat strategis pemerintahannya. Yang kedua, yaitu apa yang dilakukan Jenderal Sudirman untuk mengusir pendudukan sekutu di Yogyakarta. Nah, di sini beberapa peristiwa perlawanan dari berbagai daerah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, diantaranya yaitu yang A. Pertempuran Medan Area, yang B. Peristiwa Bandung Lautan Api, yang C. Pertempuran 5 hari di Semarang, yang D. Peristiwa Puputan di Bali, yang E. Peristiwa Merah Putih. Para pejuang mempertahankan kemerdekaan melalui dua jalur, yaitu yang pertama perundingan atau diplomasi, dan perlawanan fisik atau pertempuran. Nah, yang ketiga, bagaimana cara pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak sebagai negara. Permasalahan perekonomian Indonesia merupakan permasalahan yang sering dihadapi dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Sebagai generasi bangsa, kita harus meningkatkan perekonomian nasional. Nah, di sini adalah foto
Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang merupakan kediaman Soekarno. Selanjutnya, dilakukan pidato singkat oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada tokoh-tokoh bangsa yang berani memperjuangkannya. Berikut adalah tokoh-tokoh bangsa. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Perannya yaitu menyusun, menandatangani, dan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau berjasa dalam menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Suberjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Ahmad Suberjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadasi Maida. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan persiapan proklamasi. Yang kelima, Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 19 Juli 1916. Perannya yaitu beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Beliau mempunyai nama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ibu Fatmawati berperan sangat penting. Beliaulah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Panggesan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Beliau mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dan dari tulisan tangan Bung Karno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu seorang yang berjasa dalam mendirikan bangsa Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 2 Juni 1970. Bung Karno menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suberjo dan ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia dan bersama Bung Hatta di Jalan Meiji Dori, sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia
di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh, berikut adalah contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Yang ketiga, menerapkan hidup rukun dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.